Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Serenity. Hari ini tim Arsitek Serenity, kami lagi ada di proyeknya kita sendiri ya, yang lokasinya itu ada di daerah Tambelang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Hari ini adalah video kita ketiga atau keempat kita udah upload. Terakhir kita upload video ini itu lagi dalam proses pengerjaan rooftop atau pengedakan di lantai 3. Hari ini kita mau review sedikit, banyak lah ya, nggak sedikit, karena bagian rooftopnya itu udah selesai. Seperti apa? Ini dia kondisi saat ini. Di sisi kiri saya ini lagi ada pengerjaan waterproofing. Di sisi kiri bisa kelihatan ya, rumah kalau udah di atas 2 lantai ini seakan-akan 3 lantai full, tapi sebenarnya dia itu karena tingginya 4 meter bagian plafonnya, jadi tinggi banget ya bagian plafon di lantai 2-nya. Dan yang paling atas itu tuh adalah rooftop duct full. Nanti kita akan expose kondisi duct full di lantai 3 seperti apa. Itu keren banget, bisa ngelihat view di seluruh sisi area di rumah di posisi Tambelang ini. Dan saat ini waterproofingnya itu lagi pengerjaan finishing. Jadi karena memang bagiannya itu besar, di sini membutuhkan 4-5 orang untuk pengerjaannya, dan memakan waktu yang lumayan lama karena space-nya ya lumayan besar. Gitu ya. Pelan-pelan, tapi kita targetkan 3 bulan lagi finish lah buat fisik rumahnya. Kita lanjut. Nah, persis banget saya lagi ada di depan, di jalannya ya, di jalan utamanya, di posisi rumah ini. Sebelah kiri saya di sini nanti teman-teman, sekarang saya tunjukin before-nya di sini. Kondisinya masih visikan hebel aja. Nanti di sini finishing well panel. Kalau teman-teman sering lihat di video Arsitek Serenity yang ada di proyek Ranji, itu bagian depannya kita menggunakan well panel untuk sebagai hiasan bagian fasad. Itu ya. Nanti akan keren banget nih biar tahu before-nya. Let's go, coba kita masuk ke dalam dengan aktivitas teman-teman. Nah, di atas lagi pengerjaan list plank, terus profilan semuanya udah lagi dikejar ngebut. Nah, nanti bisa masuk PVC, full PVC motif kayu, nanti akan keren banget dari sini. Lampu-lampu downlight warna kuning akan membuat rumah ini terlihat makin mewah lagi nanti. Oke, saya ulangi. Di sini ada bagian koridor. Nah, jadi memang di belakang sekali itu tuh adalah area parkir untuk 4 kendaraan. Nah, jadi dibutuhkan akses yang lebarnya sekitar 3 meter untuk menjadi akses ya, untuk lalu lalang kendaraan ketika nanti saat semuanya itu datang bersamaan. Yang besar ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu, ini bukan buat pintu utama di lantai 1 ya. Lantai 1 pintu utamanya dari sini. Nanti unik di sini nih. Jadi posisi pintunya itu dari samping sini. Nah, dari samping sini. Nah, di sini itu nanti full jendela semua. Kok konsepnya begitu, Kak? Kenapa? Karena memang si ownernya itu pinginnya privacy di bagian lantai 1 itu nggak kelihatan pintu utamanya itu ke depan. Jadi ketika ada tamu, itu nanti langsung lewat tangga samping untuk ke bagian teras yang disiapkan. Di sini area living room lantai 1, full ruangan keluarga di sini, privacy banget. Konsepnya menghadap kolam renang. Di sini ada kolam renang yang ukurannya nggak besar-besar banget. Kemarin dapat bersih itu 2,3 dengan panjangnya itu 4 meter, 4,5 meter kalau nggak salah panjangnya itu. Nah, jadi bisalah untuk kolam renang mini lah ya. Yang paling penting sirkulasi udaranya itu udah kita siapin banget ini. Selain dari buat pemandangan yang menjadi lebih keren, indah, yang pastinya ada sirkulasi udara di bagian kolam renang ini yang membuat nanti ruangan living room di sini dari sisi kamar. Nah, nanti di sini jadi kamar utama si bapaknya nih, si owner kita. Itu dipastikan kamar dan ruangan keluarganya itu pasti adem. Itu yang paling utama. Just info, untuk luas area di bangunan ini tuh 10 untuk lebarnya, terus panjang ke belakang itu 30 meter persegi. Tapi yang dibangun itu sekitar 10 kali 22 meter persegi. 3 lantai. Jadi
lantai yang terakhir itu, lantai 3 itu finish duct. Jadi atapnya itu full duct. Nah, ini bagian tangga. Dan nanti di sini ini ada bagian space yang besar banget. Nanti di sini akan di-furnish, di sini akan di bagian sini nanti disiapin buat kolam koi yang pakai kaca ya, akuarium. Gitu. Let's go, kita nggak bisa ekspos ke belakang banget karena lagi ada pengerjaan juga di belakang. Kita dari depannya. Nah, di sini adalah ruangan servis untuk tamu ketika momen-momen tertentu nih. Jadi si tangganya itu disiapkan di bagian luar. Nih. Nanti di sini ada sisa space yang lumayan besar, bisa digunakan buat mini gudang juga masih oke. Let's go, kita lihat area teras yang digunakan buat servis tamu lah ya. Nanti di sisi kanan saya ini kita akan buat semacam mini landscape buat tanaman-tanaman hijau yang membuat rumahnya akan berkesan lebih luxury pastinya. Nah, disinilah ruangan servis ketika ada tamu. Jadi konsepnya itu privacy banget. Dari sisi sini nanti ada sofa panjang, sofa panjang, ada satu meja. Jadi kalau ada tamu-tamunya itu datang dari jauh, servisnya di sini aja. Dan dia menghadap view ke sawah. Keren kan? Tuh. Ambil aja, Kang. Nggak apa-apa. Lantai 2 aja masih bisa dapat view pemandangan yang hijau banget, asri ya. Ini kalau malam bisa mancing belut dari sini nih. Ya Mang Hendi ya? Bisa mancing dari sini, Mang. Dari sini ya. Nah, di lantai 2 aja udah cukup bisa lihat view yang keren banget loh. Ini mahal rumah ini di sini nih. Oke, yang paling penting nih kita akan expose di bagian lantai 3 nih. Nah, di sini tadi buat service area buat tamu. Kalau dia mau masuk, di sini juga nanti bisa dipakai buat sofa juga nih. Jadi memang ada dua fungsi untuk menerima tamu atau keluarga. Bisa buat ruang service lah di sini. Nah, kondisi saat ini di lantai 2 dan lantai 3 itu lagi pengerjaan finishing plaster aci atau pengacian ya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, ini proses pengerjaan pengacian dari tim sipil PT Serenity Cipta Fastindo. Ini menggunakan mortar aci ya. Jadi karena mortar aci ini bisa dipakai untuk bagian interior. Jadi bagian dalam yang nggak kayak expose banget dari sinar matahari dan hujan, kita sering pakai mortar aci ini untuk lebih efisien sih dan lebih cepat. Tadi pas kita lihat di bawah di tangga lantai 1 ada tangganya tadi, ruangan servisnya kayaknya kecil banget ya. Nah, di sini bisa dilihat langsung nih. Gede banget kan ruangan servis ruang keluarganya. Gede banget di sini. Jadi kebayanglah bakal di sini akan terfokus untuk ruangan keluarga ketika ada event-event tertentu pasti. Dengan konsep di ujung sana nanti ada minibar. Ada minibar yang menghadap ke sini. Terus di bagian belakang tuh ada ruangan buat cuci jemur. Keren kan? Dan sekarang kita mau expose nih rooftop di lantai 3 yang membuat teman-teman pasti akan terkagum-kagum karena bisa melihat view yang begitu indah banget. Jadi nggak perlu liburan lagi ke luar kota, cukup di rumah aja kalau punya rumah seperti ini. Nah, sahabat Serenity, kalau sekarang kan kondisinya itu udah finish bagian rooftopnya. Teman-teman kalau mau lihat proses perjuangan dalam pembuatan rooftop di lantai 3, teman-teman bisa nih lihat langsung linknya itu atau videonya itu di sisi bagian yang kita siapin nanti nih. Teman-teman bisa lihat bagaimana prosesnya itu lumayan memakan waktu dan penuh perjuangan. Karena kita menggunakan alat bantu mixer yang ukurannya lumayan besar dan memakan waktu yang lumayan juga lama pengerjaannya, dan hampir-hampir hujan juga kemarin. Jadi seru banget, tapi hasilnya pasti nggak mengecewakan. Seperti apa? Let's go. Persis di belakang saya ini adalah akses untuk menuju ke rooftop lantai 3. Dan di sekelilingnya ini masih ada sisa space lahan. Ya, ini masih bisa digunakan buat pajangan-pajangan sih. Karena memang di area tangga ini harus di box atau dibangun bangunannya itu
persis yang seperti teman-teman lihat ini, untuk gunanya itu menutup bagian tangga biar nggak tampias hujan. Biar nggak penasaran, pasti teman-teman pingin lihat rooftopnya seperti apa. Ini dia rooftop yang kita siapkan dari tim arsitek Serenity. Ini dia rooftop di lantai 3. Ukurannya yang kecil nggak sih? Gede lah, ini masih gede lah ya, masih gede sih segini. Tapi sebenarnya ini hanya bagian kecil dari rooftop ini. Yang sebenarnya rooftop ini ada di sini. Ini hanya bagian kecil. Dan ini dia rooftop yang bisa dipakai buat mini futsal ya. Lihat nih. Di sini teman-teman bisa bermain futsal sama keluarga. Bebas pokoknya di sini tuh. Gede banget. Dan nanti dari tim arsitek Serenity kita siapin lampu di bagian sini. Lampu street mengelilingi bagian rooftop ini yang membuat pasti akan terang dan nyaman. Dan yang paling keren itu adalah teman-teman bisa melihat sisi view dari semua pedesaan dan pesawahan yang ada di daerah Tambelang Cikarang Utara ini. Keren banget. Sebuah impian banget punya rumah dengan rooftop yang sangat besar seperti ini. Dan yang paling penting adalah teman-teman memiliki rooftop di lantai 3 itu bukan di tengah kota atau di pergedungan yang sering kita juga expose juga ya, di gedung-gedung apartemen misalnya. Nah, teman-teman di sini tuh bener-bener bisa fresh banget karena memang profilnya si owner kita itu pengusaha. Kebayang sih ketika udah di atas gini, ketika pagi hari, sore hari itu ngelihat sisi bagian kanan, kiri, belakang itu full pemandangan pesawahan, perkampungan yang bener-bener hijau banget. Jadi kayak seakan-akan kita ketarik nih histori atau ketarik masa lalu kita waktu di era-era kita masih mainan sawah atau mainan dengan teman-teman yang di pinggir sawah dan lain sebagainya. Atau teman-teman bisa keinget dengan kampung buyutnya atau neneknya atau keluarganya yang di perkampungan lah. Keren banget kan? Buat teman-teman pastinya kalau pingin rumahnya itu menggunakan konsep rooftop seperti ini di lantai 3 atau lantai 2. Artinya kalau lantai 2 berarti rumah kita hanya satu lantai, di atasnya rooftop. Pastikan teman-teman berani untuk menyiapkan konsep rooftop ini. Yang paling penting itu adalah biaya ya. Karena secara biayanya itu teman-teman harus nyiapin budget lebih karena setelah strukturnya itu disiapkan benar-benar untuk lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Dan beda dengan kita membangun rumah satu lantai atau hanya 2 lantai. Semakin teman-teman itu menginginkan rooftop atau bangunan vertikal yang tinggi, teman-teman akan menyiapkan budget yang lumayan juga pastinya. Itu yang utama. Dan pastikan teman-teman memiliki view yang bagus karena kebayang kalau kita tinggal di daerah yang nggak punya view atau biasa-biasa aja, teman-teman hanya terfokus kepada si rooftop kita sendiri di sini aja. Tapi kalau teman-teman tinggal di pedesaan seperti ini dan lain sebagainya, teman-teman bisa benar-benar menikmati sisi dari rooftop yang teman-teman siapkan ini. Cakep pokoknya. Nah, di bawah sini, nah, agak ngeri juga tapi hati-hati. Ini yang kita lihat dari lantai bawah tadi, teman-teman lagi melakukan finishing waterproofing di bagian dinding samping. Ya, prosesnya lumayan ekstrim dan harus hati-hati. Terutama jangan macam-macam kalau kita nggak berani ketinggian, jangan coba-coba ikut bagian pekerjaan ini nih. Dan di sini nih, di bagian bibirnya, di sini sudah kita waterproofing semua. Nanti tinggal di bagian platnya. Ini kemarin udah kita kasih sika sekali, udah disika. Nanti ketika udah finishing kita akan siram, terus kita akan aquaproofing lagi. Jadi dipastikan di dak ini aman karena nanti ketika masih ada rembesan bocoran berdampak kepada elektrikal, plafon dan material finishing yang lainnya di bawah. Makanya atap dak ini sebenarnya jangka panjangnya itu mudah untuk merawat atap, tapi secara biaya di awal itu memang dia lebih besar. Gitu sih ya. Nah, ini bagian sisi dari belakang yang tadi kita nggak bisa expose semuanya karena tuh lagi berantakan banget. Itu nanti full untuk area parkir belakang nih. Jadi buat sopir-sopir, buat mobil bisa masuk 4 kendaraan, 3 sampai 4 lah ya nanti bisa masuk.
Dan nanti di sini ini aku bagian untuk atapnya menggunakan alderon yang masih bisa transparan, karena di bawahnya itu bisa nanti mau dipakai buat area servis cuci jemur sih. Dan sekarang teman-teman di bawah ini lagi mengerjakan acian ya, pengacian dan plesteran beberapa. Jadi saat ini kita lagi ada 10-11 orang di sini aktif, dan mereka mutusin untuk enggak libur cuti bersama. Nah, kebetulan kan tim arsitek Serenity kemarin sudah ACC, kita cuti bersama dari tanggal 28 sampai tanggal 4 ya. Kita udah on lagi 1 minggu lah kurang lebih. Tapi di sini on terus. Yang pertama karena pengerjaannya masih jauh banget. Yang pertama, yang kedua memang ownernya standby juga tinggal di sini. Jadi ownernya juga siap standby untuk support. Dan terpaksa deh kita juga on juga. Jadi saya dan Pak Lucky kameramen saya juga standby nanti. Pastinya akan seru banget deh di proyek ini. Kita punya cerita banyak banget, dan finishingnya pasti akan membuat teman-teman terpukau. Dan insya Allah nanti ketika finish kita akan undang deh beberapa teman-teman YouTuber yang reviewer project untuk main ke projectnya tim arsitek Serenity, biar makin bisa menginspirasi pastinya lah. Amazing. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Seru banget ya. Di penghujung tahun 2022 ini, sangat terima kasih banget dari tim PT Serenity Cipta Fastindo dan tim arsitek Serenity kepada semua klien yang sudah mempercayakan rumahnya atau interiornya atau beberapa pekerjaan-pekerjaan sipilnya itu kepada tim arsitek Serenity ya. Dan pastinya kami mohon maaf kepada klien-klien yang sudah survei kemarin terutama, dan lagi proses dalam pengerjaan desain dan plan untuk arsitektur. Kami mohon maaf sekali, ada beberapa pendingan-pendingan yang lagi kami kerjakan dalam proses, ada yang dalam denah, RAB ataupun desain. Kami pastikan ketika nanti kami on kembali di 4 Januari 2023 atau lebih tepatnya tahun depan, kita akan uber lagi, kita akan ngobrol lagi untuk plan arsitekturnya para klien-klien yang sudah mempercayakan kepada kita semua pastinya. Dan di penghujung tahun 2022 ini harapan kita semua adalah PT Serenity Cipta Fastindo bisa menjadi kontraktor dan arsitek yang selalu bisa jalan bersama dengan para klien, memberikan solusi dan inspirasi dari sisi manapun lah ya, dari sisi pengerjaan kontraktor ataupun pengerjaan desain. Dan pastinya kami selalu berharap sekali untuk para sahabat Serenity dan klien-klien support terus channelnya tim arsitek Serenity, YouTube kita, TikTok kita, dan Instagram kita. Kita ketemu lagi ya di tahun depan pastinya dengan penuh harapan dan semangat yang baru di awal tahun 2023 di Januari. See you. Kita akan ketemu lagi dan kita akan upload lagi video dari tim arsitek Serenity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.